Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Qala Syekhuna al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bid-darin amin ila anqala. Kita sampai bab kemarin kita membahas tentang bagaimana keutamaan orang tua yang mendidik anaknya. Sudah kita bahas pertemuan kemarin. Sedikit membahas yang berkaitan pelajaran kemarin, yaitu salah satu cerita daripada Imam al-Madhhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, terkenal dengan Imam Syafi'i. Bagaimana beliau itu ketika menuntut ilmu kepada gurunya di kota Mekah, menuntut ilmu di kota Mekah dengan gurunya. Gurunya mengatakan kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, kamu pindah ke kota Madinah, kemudian pindah ke kota Irak, karena semua ilmu yang ada padaku, aku sudah berikan kepadamu semua. Kulo dulu pengen gak ada murid harus kelihatannya apa? Seperti gurunya Imam Syafi'i tadi. Wes ilmuku entek wes. Karena kamu yang nguras. Imam Syafi'i, karena saking sungguh-sungguhnya Imam Syafi'i di dalam belajar kepada gurunya, sampai ilmunya gurunya itu habis. Entah nasa ini murid itu sebetulnya, nguras ilmunya. Saniki nguras apa nih? Nguras amarahnya, nguras marahnya dan sebagainya. Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i, pergilah Imam Syafi'i dari kota Mekah setelah terperintah oleh gurunya ke kota Madinah belajar. Kemudian di kota Irak. Di kota Irak beliau belajar hingga akhirnya beliau itu menjadi ulama besar di kota Irak tersebut. Setelah itu ada orang yang haji dari kota Irak, jamaahnya Imam Syafi'i lah, kasaran itu jamaah Imam Syafi'i yang ada di kota Irak pergi haji. Setelah pergi haji, membikinlah orang itu tadi, jamaah Imam Syafi'i tadi membikin halaqah, membikin kados pengumpulan majelis taklim lah di Masjidil Haram. Pas niku ibu Imam Syafi'i dia haji pada waktu itu juga berbarengan. Ibunya Imam Syafi'i mendengar dari halaqah tadi, perkumpulan majelis taklim tadi yang diadakan oleh jamaah Imam Syafi'i,
mendengar jamaah tadi mengatakan qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mengatakan apa? Ucapan-ucapan Al-Imam Syafi'i. Kaget ibunya. Bukankah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu berarti anakku? Kaget ibunya. Akhirnya dipanggil si orang tadi yang mengajari di Masjidil Haram. Loh, Imam Syafi'i yang kamu sebut-sebut itu anakku. Loh, kaget si yang mengajar tadi itu, langsung dimuliakan betul-betul ibunya Imam Syafi'i. Kemudian orang tadi mengatakan kepada ibunya Imam Syafi'i, wahai ibu, apa yang adakah ada pesan yang aku sampaikan nanti ke Imam Syafi'i di kota Irak? Ya, katakan kepada Imam Syafi'i bahwasanya dia boleh pulang. Yang sebelumnya awal-awal sebelum Imam Syafi'i berangkat mencari ilmu di kota Mekah itu apa? Ibunya mengatakan kepada Imam Syafi'i berpesan, wahai anakku, kamu menuntutlah ilmu. Kapan pulangnya? Kata ibunya, nanti ketemu di akhirat. Itu ibunya Imam Syafi'i. Jadi betul-betul memasrahkan anaknya kepada Allah SWT. Menuntut ilmu, nanti ketemunya di akhirat. Karena perkataan seperti itu di awal ketika Imam mau menuntut ilmu, hingga akhirnya apa? Allah SWT mempertemukan kembali. Dengan apa? Ibunya tadi berpesan kepada si pengajar tadi yang di Masjidil Haram untuk apa? Agar memerintahkan Imam Syafi'i untuk pulang. Kemudian disampaikanlah pesan tadi kepada Imam Syafi'i dengan gemetaran yang orang yang menyampaikan, wahai Imam Syafi'i, tadi saya bertemu dengan ibumu di kota Mekah. Dia berpesan kepadaku agar engkau pulang. Boleh engkau sekarang pulang. Yang dulunya awal apa? Ketemunya nanti di akhirat. Pulang wes, gak apa-apa Imam Syafi'i, kata ibu. Kemudian Imam Syafi'i sebelum pulang itu orang-orang itu membawakan onta yang banyak, sehingga terkumpul dari sekota itu ratusan onta yang dibawa Imam Syafi'i untuk dibawa pulang untuk menemui ibunya. Sebelum Imam Syafi'i pulang, Imam Syafi'i memerintahkan kepada salah satu utusannya untuk menyampaikan kepada ibunya bahwasanya Imam Syafi'i ini apa? Sudah mau pulang atau sudah dekat dengan rumah ibunya. Kemudian disampaikannya utusan tadi di rumah Imam Syafi'i. Utusan tadi mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, ini Imam Syafi'i sudah dekat dari rumah jenengan ini, sudah dekat, sudah di perbatasan ini. Ibunya Imam Syafi'i mengatakan bertanya kepada utusan tadi, apa yang dibawa Imam Syafi'i di sini? Dikatakan oleh utusannya, Imam Syafi'i di sini bawa ratusan onta. Ibunya apa yang dikatakan oleh ibunya? Jangan pulang. Aku menyuruh Imam Syafi'i bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari harta, mencari otak, bukan, untuk mencari ilmu Allah SWT. Suruh balik lagi. Disampaikanlah kepada Imam Syafi'i, udah dekat rumah ini, kan balik. Kemudian disampaikanlah kepada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i akhirnya setelah tahu perintah ibunya seperti itu, langsung onta-ontanya Imam Syafi'i tadi yang dibawa dari kota Irak itu dibagikan di kota Mekah, semua ratusan itu dibagikan di mana. Hingga akhirnya barulah Imam Syafi'i itu pulang. Di sini ada hikmah. Yang pertama, janganlah seorang orang tua itu menjadikan anaknya itu menjadi seperti sapi perah yang untuk apa? Dia ambil apa? Hanya dimanfaatkan saja untuk mencari harta. Mencari ilmu itu bukan untuk mencari harta. Itu ibunya Imam Syafi'i seperti itu. Nuntut ilmu tok wis. Saniki kan dituntut nopo kerja, tuntutnya oleh boten mulih, boten beto harta, boten asal mulih. Imam Syafi'i tidak seperti itu ibunya. Suruh pergi jauh-jauh menuntut ilmu, benar-benar pulang, bukan membawa harta yang diinginkan. Mereka menjadi seorang ulama besar. Itulah bagaimana ibu Imam Syafi'i. Dan jika seorang orang tua itu memasrahkan anaknya, contohnya kata Imam Syafi'i tadi, ketemunya nanti di akhirat, berarti betul-betul pasrah kepada Allah SWT.
Sehingga akhirnya Allah SWT apa? Mempertemukan kembali ibunya dengan Imam Syafi'i. Seperti itu. Fi fadilati tawadhu. Melanjutkan taklim kita daripada kita dua hadis, kita sampai pada keutamaan tentang at-tawadhu, yaitu rendah hati. Tentunya tawadhu sini banyak artinya. Di antaranya bahwasanya at-tawadhu itu apa? An takhdu'a lil haqqi wa tanqadu lahu wa taqabbaluhu mimman qalahu saghiran aw kabiran syarifan aw dha'ifan hurran aw 'abdan dzakaran aw ghairuh nadharan lil qawli la lil qa'il fa huwa innama yatawadhu lil haqqi wa yanqadu lahu. Orang yang tawadhu, di antara sifat orang yang tawadhu yaitu dia tunduk dan dia taat kepada yang namanya kebaikan. Walaupun yang disampaikan itu dari seorang anak kecil maupun orang yang lebih besar, atau orang yang besar, atau orang yang mulia, ataupun orang yang tidak mulia. Walaupun budak didengarkan yang namanya kebaikan, bukan melihat apa yang oleh siapa yang menyampaikan, mereka melihat apa yang disampaikan daripada kebenaran. Kalau orang itu bisa mendengarkan nasihat dari, walaupun dari seorang anak kecil disebut sohiran atau dhaifan, walaupun orang itu tidak mulia, orang biasa, tapi mengatakan kebenaran, jika dia taat dan tunduk, disitulah yang dinamakan tawadhu. Ada lagi yang mengatakan, sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan tawadhu itu bagaimana? Ra'sut tawadhu an tarda bi adwanil majalis la li hadhi nafs wa qad yajlisu ahaduhum 'inda an-ni'al wa ma'ahu min al-kibr wallahu bihi 'alim wa ma hamalahu 'ala majlisih dzalik illa li yuqala innahu mutawaddi'. Puncaknya tawadhu itu kata Abdullah bin Umar yaitu dia rela jika dia itu terlambat suatu majelis, dia itu rela duduk ya sesampainya dia di majelis tersebut, tidak ingin duduk di depan. Pengecualian jika dia mau mengisi atau dia mungkin salah satu guru atau orang yang mulia, tokoh, maka persilakan di depan. Waqad yazizu adu indanial, bahkan di antara mereka itu orang-orang terdahulu itu kalau mendapati suatu majelis sudah penuh, maka dia tidak memaksakan dirinya untuk masuk, ya udah di tempat, bahkan mereka duduk di sandal-sandal indanial. Bahkan terkadang walaupun mereka itu duduk-duduk di sandal, tempat-tempat belakang-belakang harus juga diperhatikan, jangan sampai di situ terbesit di dalam hatinya dia duduk di tempat-tempat sandal, contohnya di belakang-belakang, niatnya apa? Agar dikatakan dia itu tawadhu, bahaya. Walaupun seperti itu kemudian terbesit dalam hatinya, tak duduk di buri-buri air, dikatakan orang yang tawadhu. Hati-hati. Berkata lagi Abdullah bin Umar, min alamati tawadhu'ika an takraha dzikraka bil birri wat taqwa bainan nas. Di antara sifat tawadhu, tandanya orang yang tawadhu adalah tidak suka ketika disebutkan namanya bahwasanya dia itu adalah orang yang ahli takwa atau orang yang baik di antara manusia. Ketika kebaikannya itu diceritakan orang, dia itu gak suka. Nah, itu di antara sifat tawadhu. Wa kana Ibnu Samak rahimallahu taala yaqul, berkata Ibnu Samak, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, afdalut tawadhu alla tara laka fadlan ala ahadin. Paling afdalnya tawadhu, itu sifat rendah hati, adalah engkau tidak melihat adanya kemuliaan pada dirimu, atau engkau itu melihat bahwasanya dirimu itu lebih afdal daripada orang lain. Itu afdalnya tawadhu. Wa tara fadlan nas, melainkan engkau melihat kemuliaan itu
dimiliki oleh orang. Bahkan dia itu mengatakan bahwasanya orang lain ini lebih afdal daripada aku. Seperti itu. Bukan aku yang lebih mulia dari mereka, melainkan mereka ini semua adalah yang lebih mulia daripada aku. Itu afdalnya tawadhu. Fatufaddil kullaman ra'aitahu min aqranika ala nafsik biqalbik wa tarju rahmatahu wa tatlubu da'watahu wa tadhunnu anna Allah ta'ala yadfa'u 'ankal bala bitawassulika bih. Maka engkau melihat orang yang engkau lihat, maka engkau jadikan mereka itu lebih utama daripada dirimu, baik daripada kawan-kawanmu dan lain sebagainya. Itu terus diantara paling afdolnya tawadhu. Bahkan dikatakan itu adalah at-tawadhu'ul akbar, yaitu tawadhu yang paling afdol, yang paling besar adalah engkau tidak melihat adanya keistimewaan di hatimu, bahwasanya engkau lebih mulia daripada orang, bahwasanya dirimu itu lebih mulia daripada orang lain. Jika orang menjadikan dirinya itu adalah orang yang paling hina, disitulah letak tawadhu yang paling afdol, kata Ibnu Samad. Semoga Allah SWT memberikan kita hati yang tawadhu. Amin rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa orang yang tawadhu lillah, di sini ada kata-kata lillah. Siapa orang yang rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Dia itu tawadhu agar apa? Dikatakan oleh manusia, oh ini orang tawadhu, oh ini orang yang masya Allah, biar dikatakan seperti itu. Itu berarti bukan tawadhu nasihat. Orang yang tawadhu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dia merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derajatnya di dunia atau yang di akhirat? Dunia akhirat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman takabbara wada'ahu Allah, dan siapa orang yang sombong, disitulah Allah Subhanahu wa taala merendahkannya. Walaupun dia orang yang mulia, kalau di hatinya terbesit, di hatinya itu adalah orang yang paling afdal, orang yang paling alim, orang yang paling mulia, orang yang paling cerdas, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala hakikatnya telah meruntuhkan derajatnya. Suatu hari Rasulullah SAW duduk-duduk bersama sahabat di Kuba, dan dalam keadaan lagi berpuasa Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW didatangi oleh para sahabat. Kemudian sahabat tersebut membawakan susu untuk baginda Muhammad SAW untuk berbuka. Kemudian sahabat tersebut susunya tadi itu dicampur dengan asal, yaitu dicampur dengan madu, disajikan kepada Rasulullah SAW. Ini wahai Rasulullah, untuk jenengan dan berbuka jenengan. Maka Rasulullah SAW apa? Ketika mencicipinya kaget Rasulullah. Apa yang menjadikan kaget Rasulullah SAW? Yaitu kok ada madunya? Karena orang yang minum madu itu adalah orang-orang yang ibaratnya orang-orang yang mewah. Rasulullah SAW itu apa? Kaget loh, kok ada madunya? Aku ini orang biasa seperti kalian, kasarnya kok orang madunya ini? Tawadhu ya Rasulullah SAW. Seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min adamiyyin illa wa fi ra'sihi silsilatan fis sama' as-sabi'ah wa silsilatun fil ardi as-sabi'ah, fa idza tawadhu'a rafa'ahu Allah bi silsilah ila sama' as-sabi'ah wa idza tajabbara wada'ahu Allah bil silsilati ila ardi as-sabi'ah. Sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang hamba dari umat manusia kecuali di atas kepalanya ada dua tali rantai. Silsilah itu rantai. Ada dua rantai. Rantai yang pertama silsilatun fis sama' as-sabi'ah, yaitu rantai
yang di langit ketujuh, nyambungnya ke langit ketujuh. Dan rantai yang kedua di bumi ke bawah, jadi lapisan bumi ke bawah, nyambungnya ke lapisan bumi ke bawah. Yang tadi lapisan rantainya nyambungnya ke langit tujuh. Jika seorang hamba tadi, seorang manusia tadi itu tawadhu, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat silsilah tadi itu ke langit ketujuh. Berarti apa? Menaikkan derajatnya sampai ke langit ketujuh. Dan jika dia sombong, maka Allah Subhanahu wa taala merendahkannya sampai ke lapisan bumi yang ke-7. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ra'sut tawadhu'u an yabtadi'a bis-salam ala man laqiyahu minal muslimin fil majalis. Sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara tawadhu yang paling utama selain yang tadi, itu yang tadi apa? Afdal tawadhu, tidak melihat sedikit pun daripada kemuliaan di dalam dirinya, menganggap semua orang itu adalah ibarat iki sing dugi iki wali kabeh, nggih. Orang yang lebih mulia mereka itu daripada diri kita. Ada lagi riwayat yang lain bahwasanya puncaknya tawadhu yaitu dengan kita mendahulukan mengucapkan salam kepada orang yang kita jumpai daripada orang muslim. Assalamualaikum, ketemu orang assalamualaikum. Itu diantara sifat tawadhu. Bahkan itu adalah bentuk tawadhu yang paling puncak, yang paling tinggi. Itu diantaranya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kullu dhi ni'matin mahsudun sahibuha illa tawadhu. Semua orang yang memiliki nikmat, baik dunianya, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dunia, mahsudun sahibuha, pasti pemiliknya itu dihasuti. Ya nopo pokoknya wis tadi yang enggak ada nikmat itu pasti dihasuti. Nggih. Dulure enggak ada nopo kulkasannya, itu paling kredit pasti enten mau sing hasuti. Nggih. Itu oleh sembako paling yo itu pasti enten mawon guys, yang hasuti itu pasti ada. Illa tawadhu, kecuali orang yang rendah hati, maka dia ketika temannya memiliki suatu nikmat, maka dia ikut senang, bukan ikut susah. Nah, tinggal dilihat di hati kita ini. Jika teman kita memiliki sesuatu yang kita tidak miliki, kemudian hati kita bagaimana menanggapi hal itu? Jika hati kita senang dengan apa yang dimilikinya dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga nikmatnya dilanggengkan oleh Allah SWT. Jika dia di hatinya mengatakan seperti itu, disitulah dia memiliki sifat tawadhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-tawadhu min akhlaqil anbiya wa takabburu min akhlaqil kufar wal fara'ina. Sifat tawadhu, orang yang rendah hati, itu adalah ciri sifat akhlaknya para nabi. Sebaliknya, sifat yang tidak tawadhu, takabur, di antara sifatnya orang kufar dan Fir'aun. Kemarin sudah dibahas, Fir'aun ada berapa? Ada berapa ibu? Bu, ketinggalan betul. Fir'aun itu ada berapa? Kemarin sudah jelaskan. Fir'aunnya di zaman Nabi Ibrahim. Siapa namanya? Lihat. Bukan dicatat nama. Apa? Fir'aunnya di zaman Nabi Ibrahim siapa namanya? Sinan. Giling-giling. Fir'aunnya di zaman Ibrahim namanya Sinan. Yang kedua, Fir'aun di zaman Nabi Yusuf siapa? Ar-Rayyan. Masya Allah.
Kemudian yang ketiga, Fir'aun di zaman Nabi Nabi Musa alaihissalam. Sinten namanya? Al-Walid. Itulah tiga Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama, melainkan julukan atau gelar penguasa kerajaan. Fir'aun, penguasa. Salah satu gelar daripada penguasa, bukan nama. Biasanya tiang itu fahami Fir'aun itu adalah namanya orang, melainkan itu adalah gelar. Fir'aun yang di zaman Nabi Ibrahim namanya Sinan. Fir'aun yang di zaman Yusuf namanya Ar-Rayyan. Dan Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam namanya Al-Walid. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man takabbara 'alal fuqara la'anahu Allah. Siapa orang yang sombong kepada orang yang fakir, orang yang lebih mengatakan dirinya itu lebih mulia daripada orang yang fakir, wa man takabbara wa man la'anahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknatnya. Kalau orang itu sudah mendapatkan laknat dari Allah, maka orang tadi dijauhkan, matrudun min rahmatillah. Dilaknat itu artinya apa sih? Matrudun min rahmatillah, yaitu dijauhkan, diusir, ditutup daripada rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan satu rahmat saja, terus guru-guru, kalau kita bisa mendapatkan satu rahmat, tidak usah akeh-akeh, satu rahmat saja, itu sudah mencukupi kebutuhan dunia akhirat kita. Satu rahmat. Dan orang yang hadir majlis seperti ini, ribuan rahmatnya Allah SWT turunkan ke tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Wa man takabbara 'alal ulama akhzahu Allah. Dan siapa orang yang sombong kepada ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akhzahu Allah. Allah taala akan hinakan dirinya. Tawadhu ini, kata guru saya, seperti 5 jari. Tawadhu itu sifat rendah hati seperti 5 jari. Ada ceritanya. Ceritanya yaitu, jadi engkel-engkelan 5 jari ini, engkel-engkelan. Aku sih paling afdol, jempol saja. Aku sih paling afdol. Kemudian ini apa ini? Telunjuk, jawane apa? Sing jenengan biasanya itu nunjuk-nunjuk tiyang lho. Iki ayo. Apa iki? Gunting, nunting, telunjuk, engkel-engkelan. Kemudian apa lagi? Jari tengah. Kemudian matikan. Jari manis. Kemudian ini apa? Simpalnya lagi. Kelingking, Jawa apa? Jadi ada ceritanya, 5 jari ini apa? Engkel-engkelan. Aku sih paling afdol jempol ini, sih paling afdol. Pertama, si jempol mengatakan, aku sih paling afdol daripada awak kabeh. Karena apa? Aku sih paling kuat. Coba tiang itu buatan enten jempol. Radi apa? Radi lemas. Gitu apa ya? Jempol itu apa? Mengatakan sebetulnya, aku sih paling kuat daripada awak. Aku ada, anak aku sih paling kuat. Dan aku adalah simbol yang namanya kebaikan. Maksudnya apa? Maksudnya jenengan apa? Saya ngeten, masa ngeten? Ngeten apa ngeten? Jempolnya, mantap. Jangan jono bol, enak, mantap, masya Allah. Berarti menunjukkan apa? Ini adalah simbol kebaikan. Oleh karena itu jempol itu mengatakan dirinya lebih afdal. Kemudian si telunjuk itu mengatakan, aku yang paling afdal. Karena apa? Sholat itu mana yang diangkat jarinya? Jempol atau jentik atau tengah atau jari manis? Tahiyat itu sholat. Apa sih diangkat? Telunjuk. Coba jangan sholat, nama jempol, tampil gitu ya. Nanti aja asyhadu an la ilaha illallah double jempol gitu. Oleh karena itu si telunjuk mengatakan, aku yang paling afdol karena aku digunakan ketika sholat.
Dibalas lagi oleh yang namanya apa nih? Jari dan enggak, aku sih paling afdol daripada kalian. Kenapa? Khairul umuri awsatuha, kata Nabi Muhammad SAW. Karena yang paling afdolnya perkara itu adalah yang tengah-tengah. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Sehingga bangga si jari tengah ini bang. Nah, aku yang paling afdol. Kemudian jari manis mengatakan, enggak, kamu enggak afdol, aku sih paling afdol. Jenenge mau jari manis, aku sih paling manis daripada kalian. Jari manis mana? Terus si jentik bingung, waduh ya apa? Bingung, pada jawab tuh bingung. Mikir si jentik. Ya wis lah, kok tak ngalah wis. Awakmu sih paling afdol, aku sih paling elek wis. Jentik mengatakan seperti itu. Nah, kalian nih gimana sih? Tawadhu itu bagaimana sih? Merasa dirinya paling jelek, bukan merasa dirinya paling afdol. Jentik mengatakan seperti itu. Kemudian jentik mengatakan lagi kepada orang siapa? Kepada teman-temannya, yaitu jari manis, jari tengah, jari telunjuk kali jempol. Kamu tahu Rasulullah SAW itu ketika apa? Mengirimkan surat-surat. Dulu kan tidak ada HP, kirimnya lewat surat. Rasulullah SAW itu loh, ketika mengirimkan surat-surat kepada Raja Romawi, Raja Persia, yaitu dengan surat terus disetempel dengan cincin Rasulullah SAW. Dan letak cincinnya itu di mana? Di jentik. Katakan seperti itu. Jadi surat-suratnya Rasulullah SAW itu, stempelnya apa? Dengan khotamnya, itu dengan cincinnya yang tulisannya Muhammad Rasulullah. Itu diletakkan di mana? Di jentik. Ini cincinnya Nabi Muhammad. Jadi apa? Ketika jentik mengatakan seperti itu, sehingga apa? Memberikan pelajaran kepada kita adalah bagaimana sifat tawadhu, yaitu orang yang merasa dirinya paling jelek daripada orang lain. Karena Rasulullah SAW memilih jentik itu bukan sembarangan, melainkan dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah SAW sudah memerintahkan kepada sahabatnya, wahai para sahabat, bikinkan aku apa cincin, sehingga sudah dibikinkan oleh Rasulullah, oleh sahabat cincinnya Rasulullah. Rasulullah bingung, nyala terbuli, maksudnya jempol. Hingga akhirnya ilham dari Allah turun. Ya Rasulullah, kamu letakkan cincin itu di jentik. Berarti apa? Bukan sembarangan. Oleh karena itu, sing menang sing pundi? Jempol nopo sing telunjuk nopo sing tengah nopo jambane sama jentik? Jentik. Itulah cerita sifat tawadhu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.